Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pelajaran kita akan bawa kita mulai dengan bercerita. Ada seorang ulama. Ulama itu orang yang berilmu, maka disebut ulama. Nah, seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu bertetangga dengan seorang yang beragama Yahudi. Ya, dia beragama Yahudi, punya kamar mandi, punya WC itu di loteng di atas, yang tepat di bawah kamarnya ulama namanya Hasan Al-Basri. Nah, suatu ketika Hasan Al-Basri ini, ulama ini sakit. Maka seorang Yahudi itu nengok Hasan Al-Basri yang sedang sakit. Kemudian beliau mengetuk pintu, kemudian dipersilahkan oleh istrinya langsung masuk ke kamarnya Hasan Al-Basri. Begitu masuk di kamarnya Hasan Al-Basri, beliau ngobrol dan sebagainya, menyampaikan empatinya, dan dilihat ternyata dia nengok ada ember yang buat menampung air, tetesan air dari atas. Nah, kemudian Yahudi ini, orang yang beragama Yahudi itu menyampaikan, bertanya kepada Hasan Al-Basri, sudah berapa lama ini ember untuk menampung tetesan air ini? Kata Hasan Al-Basri ini, baru 20 tahun. Kenapa istri saya tidak melaporkan ke saya? Kalau melaporkan, ini sudah saya perbaiki. Apa kata Hasan Al-Basri? Tuan, nabiku mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga, ya, membahagiakan tetangganya. Maka beliau menyampaikan satu buah hadis yang di situ intinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya. Dan anak-anak, apakah ember itu untuk menampung tetesan besi? Hasan Al-Basri itu dia menjaga hati, menjaga perasaan tetangganya. Walau dia beragama Yahudi, tapi tetap dia jaga perasaannya. Jangan sampai dia merasa gak enak dan seterusnya, sampai 20 tahun ditahan tidak menyampaikannya. Ya. Nah, itulah kisah pagi hari ini yang Pak Waslu sampaikan kepada kalian. Baik, anak-anak, tadi Pak Waslu sudah menceritakan satu kisah bagaimana seorang ulama memberikan teladan kepada kita, bagaimana bersikap, ya, toleransinya kepada non-muslim atau orang yang berbeda pemahaman, berbeda agama dengan kita. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran sudah mengajarkan pada kita bagaimana sikap kita terhadap orang yang beragama lain atau beragama non-muslim. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Kafirun. Apa surat Al-Kafirun? Ya, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, di surat Al-Kafirun
itu poinnya di ayat terakhir. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Ya, itulah toleransi akhlak yang harus kita tunjukkan kepada orang yang beragama lain atau non muslim. Baik, setelah Pak Wasto menyampaikan cerita kisah tadi ya, kemudian kita sudah membaca ayat surat Al-Kafirun berkaitan tentang toleransi sikap kita terhadap orang yang beragama non muslim. Kita lanjutkan. Pak Wasto akan membagi satu lembar kisah ya. Ini ada 2 kisah, nanti silahkan dibaca ya. Ketika sudah selesai membaca, kemudian kalian paham, nanti menulis ya akhlak apa yang ada di dalam kisah ini, ditulis di sana satu saja, ditulis apa ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Setelah kalian membaca cerita, ya ada 2 cerita yang Pak Wasto bagikan ke kalian. Masing-masing kalian nanti menulis di papan tulis akhlak apa yang ditunjukkan dalam cerita itu. Baik, setelah semuanya menuliskan apa yang tertera dalam cerita, akhlak apa yang ditunjukkan, ya, paling banyak kita bisa pertama akhlak yang ditunjukkan ini ada adil. Ini adil, ceritanya kedua menunjukkan adil. Ini kalau kemudian bisa kita singkat 3 ini ya. Ini menunjukkan akhlak apa? 1 adil, 2 kebajikan atau kebaikan. Baik. Nah, 2 akhlak ini ya. 2 akhlak ini adalah prinsip dasar. Prinsip dasar dalam hal apa? Prinsip dasar dalam bermuamalah, berhubungan dengan non-muslim, dengan orang-orang yang beragama selain Islam. Adil itu apa, Nana? Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya adil. Apa kebalikannya? Kebalikan dari adil apa? Zolim. Apa itu zolim? Kebalikan dari adil itu adalah zolim. Apa itu zolim? Ya, kebalikan dari ini, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian zolim pada sesama. Maka kita harus menjauhi perbuatan zolim kepada sesama. Kenapa? Ini zolim pada sesama itu anak-anak, ya. Orang terzolimi itu doanya mustajab. Doa mustajab. Ya, orang yang terzolimi itu doanya mustajab. Kata Nabi, ya, kata Nabi itu salasun dakwatin mustajabati. 3 doa yang mustajab. Apa? Dakwatul madlumi, orang yang terzolimi. Maka kita harus menjauhi perbuatan zolim. Ya, orang yang terzolimi itu doa sampai di akhirat. Bangkrut itu orang yang
punya pahala sholat, banyak puasanya, tetapi di akhirat habis pahala itu. Loh, kemana? Dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Tadi kita sudah bahas bahwa prinsip dasar dalam menunjukkan kita akhlak kepada non-muslim itu adalah adil. Ini yang pertama. Ya, kita harus bersikap adil kepada siapapun, sekalipun dia seorang non-muslim. Kita harus adil. Ya, bagaimana kisah yang tadi Pak Wasito bagikan ke kalian? Satu kisah tentang siapa? Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah. Baju besinya ditemu orang, diambil orang, tetapi karena dia tidak punya saksi yang kuat, saksinya adalah anaknya dan itu dianggap tidak kuat, maka dia tidak boleh meminta baju besi itu. Ya, yang kedua, muamalah prinsip dasar yang kedua adalah baik atau kebaikan. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, sekalipun dia seorang Yahudi, sekalipun dia non-muslim. Jadi kalau kita menolong orang, ada orang jatuh misalnya, atau orang yang butuh ditolong, tidak perlu ditanya, KTP-mu apa? Ada orang mau tenggelam, ya, terus ditanya dulu, KTP-mu apa? Aku Kristen, oh enggak tolong, aku nolong yang muslim, enggak boleh. Kalau besar tenggelam kok malah ditanya dulu KTP-nya apa? Ya enggak boleh. Tolong ya tolong aja ya. Ya, jadi prinsipnya anak, satu adil, dua baik, kebaikan. Itu prinsip kita bermuamalah. Nah, sampai di sini penjelasan Pak Wasito tentang akhlak terhadap orang yang beragama lain atau orang non-muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, kita bisa mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan kita di masyarakat.